Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianul Mega, mahasiswa pasca sarjana Universitas Paramadina, Fakultas Ilmu Komunikasi Politik. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan teori manajemen krisis yang dikembangkan oleh Timothy Ham. Berikut adalah teori yang akan saya presentasikan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan definisi dari situasional krisis komunikasi teori. K mengatakan bahwa krisis adalah sesuatu peristiwa yang tidak dapat diprediksi, yang ancamannya bisa merusak reputasi dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, teori ini berfokus pada bagaimana organisasi merespon krisis dengan strategi komunikasi. Menurut Timothy, ada 3 tahap utama dalam manajemen krisis, yaitu prakrisis, respon krisis, dan pasca krisis. Prakrisis sendiri itu di mana organisasi mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah krisis sebelum terjadi. Kemudian di krisis, ketika sudah memasuki masa krisis, organisasi mencoba mengidentifikasi bahwa krisis telah terjadi dan memahami dampaknya. Ini adalah langkah krisis untuk memastikan respon yang tepat. Kemudian melakukan penanggulangan untuk mengimplementasikan rencana krisis, mengkomunikasikan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan dengan transparan dan merespon kebutuhan yang mendesak. Koms menekankan pentingnya respon cepat dan akurat untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas organisasi. Yang terakhir yaitu pasca krisis, di mana organisasi melakukan evaluasi atas respon krisis yang dilakukannya. Dalam kesempatan ini, saya akan memberikan contoh tentang strategi komunikasi krisis DPR RI menggunakan Instagram dalam menghadapi penolakan RUU Cipta Kerja yang terjadi pada tahun 2020. Ada beberapa cara yang bisa organisasi lakukan untuk mengurangi dampak dari suatu krisis yang terjadi. DPR RI melihat di era digital saat ini, media sosial menjadi angin segar bagi organisasi untuk mencoba mengkomunikasikan informasi secara terbuka yang diharapkan dapat mengurangi dampak dari krisis itu sendiri. Upaya pencegahan agar pembahasan dan pengesahan RUU Kerja menjadi undang-undang tidak menjadi krisis bagi DPR RI telah dilakukan oleh bagian media cetak dan sosial Sekretariat Jenderal DPR RI. Bagian ini mencoba menayangkan secara live proses pembahasan RUU Cipta Kerja. Kemudian bisa dilihat juga melalui platform Instagram, terus melakukan informasi secara terbuka, edukasi, dan mencoba meluruskan hoax-hoax yang beredar di masyarakat. Krisis dan reputasi memang merupakan 2 hal yang saling berkebalikan satu sama lain. Makanya dengan memahami dan menerapkan teori ini, organisasi dapat lebih efektif mengelola komunikasi selama krisis dan meminimalkan dampak negatif terhadap reputasi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.